figur yang memang kita figurkan, dan beliau itu mempunyai track record yang baik selama 10 tahun jadi anggota dewan, 10 tahun menjadi gubernur. Beliau itu hampir tidak ada celah. Jadi rekam jejak yang baik, pemimpin yang baik adalah lihat dari rekam jejak. Bang, ini kan di Sigap katanya targetnya milenial. Itu kenapa milenial? Suaranya. Jadi memang kita hiburan yang saat ini itu kita mengakomodir militan-militan dari ibu-ibu, pedagang, terus pengusaha-pengusaha lokal yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi pengurusnya yang milenial. Dan kita memang kalau yang milenial ini kita grassroots-nya lumayan bagus kok. Harapan ke depannya? Harapan ke depannya karena kita berhubung di Kota Depok, Sigap harus bisa memenangkan Ganjar Mahfud di Kota Depok. Dan berapa begini? Ya, kalau target kita setinggi-tingginya ya minimal kita di angka 60-70%. Apa karena tidak ikut masalah-masalah dengan di sebelah ada calon yang muda Rata-rata. Jadi langkah. Oh, langkah. Karena ini milenial apa yang melakukan Oh enggak. Jadi saya sendiri memang sudah bergerak dari akhir tahun lalu. Di 2022 di bulan November Desember sebelum Pak Ganjar ini difigurkan, kami anak-anak muda berkumpul bikin satu relawan generasi milenial bagaimana mencari sosok pemimpin nasional ke depan. Karena waktu itu banyak gonjang-ganjing dari pemimpin-pemimpin negara ini yang memang kita belum tahu nih track record rekam jejaknya, dan setelah sudah bermunculan lah Ganjar Pranowo inilah yang menurut saya itu lengkap, komplit untuk kita figurkan sebagai pemimpin nasional ke depan. Bang, dari masalah Sigap sendiri terhadap Ganjar ini apa nih? Rekor yang bagusnya untuk cara pilih. Ya kalau Pak Ganjar sendiri ini salah satunya yang saya lihat bahwa dia itu adalah bebas dari korupsi, anti korupsi. Yang kedua, Pak Ganjar sendiri itu merakyat. Yang ketiga, Pak Ganjar ini konsen terhadap pendidikan. Beliau di Jawa Tengah itu mempunyai prestasi luar biasa terhadap pendidikan. Salah satunya adalah membentuk sekolah gratis di level sekolah menengah atas maupun di perguruan tinggi gitu ya. Jadi nanti selanjutnya biar dari pihak keluarga yang jelaskan. Jadi saya seperti itu. Sekali lagi, saya teman-teman relawan milenial Sigap ini akan sekuat tenaga berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Kota Depok. Bang Jani, gimana dari kegiatan Sigap sendiri dilihat dari antusias masyarakat? Makasih. Ya, kalau relawan Sigap itu tidak asing bagi saya ya. Jadi yang pertama saya yang meresmikan posko yang ada di sini. Yang kedua saya juga dipercaya menjadi pembina di Sigap. Jadi saya masih ada anggotanya. Dan Mas Adi, Mas Roy dan sebagainya sering komunikasi sama saya, juga sering update progres acara yang ada di posko. Jadi posko Sigap ini selalu ada aktivitas, ya, titik aktivitas untuk mencari simpati, untuk mencari massa di Depok ini. Kalau dari Sigap sendiri, menurut pandangan Abang sendiri ya, seberapa besar nih kayaknya untuk meraih suara Pak Ganjar ini dari kegiatan-kegiatan Sigap? Kalau saya optimis ya, karena pendekatannya menurut saya itu mengena, mencari simpati masyarakat yang ada di sekitar untuk mendukung Ganjar Mahfud. Jadi tadi Mas Adi menyampaikan soal bagaimana alasan-alasan memilih Ganjar Mahfud. Ya. Jadi itu yang terus kita sosialisasikan ke masyarakat luas. Jadi di sini kita tuh mengetuk hati, ya, tidak hanya sekedar mengetuk pintu, tapi juga mengetuk hati agar masyarakat itu berpikiran jernih, logis, kira-kira Ganjar Mahfud itu seperti apa dan sebagainya. Tadi Mas Adi sudah menyampaikan terkait dengan track record gitu, dan sebagainya. Terus untuk ini Pak, terkait dengan pelaksanaan dari Sigap sendiri, sudah sejauh mana nih untuk track record di kalangan masyarakat awam
Ya, mengenai tentang jadi pemahaman. contoh hari ini ya, hari ini relawan sigap mengadakan sosialisasi yang dikemas dengan olahraga, jalan sehat, senam, habis itu ada. Saya juga tadi sudah ini dicek kesehatan ya, karena sehat itu kan hal yang utama ya. Jadi saya juga dicek terkait kolesterol, asam urat dan sebagainya, tensi dan sebagainya. Itu mengena sekali bagi masyarakat umum, karena kadang masyarakat bediren atau males ya untuk ngecek hal-hal seperti itu. Nah, sambil ngecek itu kita sampaikan ke warga masyarakat terkait track record, terkait profil dari Ganjar Mahfud yang kita dukungi. Yakin untuk putaran pertama sebagai pemenang? Kita optimis ya, dengan melihat hari ini dukungan masyarakat luar biasa mas. Ya, jadi mereka itu sekarang bagaimana tadi seperti yang saya sampaikan di saat orasi mengenang lagi soal agenda reformasi ya, demokrasi yang ada di Indonesia ini dan sebagainya, dan ini rakyat di bawah itu sudah mulai bergerak untuk berjuang bersama menjaga hal itu. Siap. Dari ya. Oke. Ya. Kita memilih Pak Ganjar itu bukan saja memilih pemimpin yang jujur, adil, tegas, tapi kita ingin Indonesia ini lebih baik dari sebelumnya. Pak Ganjar sudah memiliki program-program untuk mencerdaskan bangsa, karena bangsa yang kurang cerdas gampang terpengaruh oleh hoax, gampang dibohongi, dan gampang dicurangi. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Ini Anda semua tahu, dari 3 kandidat itu yang paling kemampuannya tinggi dan mutunya, kualitasnya bagus adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan saya sangat sedih debat presiden dan calon presiden kenapa ditiadakan. Padahal itu akan membuka mata masyarakat. Kalau debat kan siapa ya bicaranya itu jelas, nasionalismenya, kejujurannya. Dari jawaban-jawaban mereka kan ketahuan. Pak Ganjar, Pak Mahfud hukum menguasai banget. Apalagi Pak Mahfud agama sangat menguasai. Nah, tapi yang lain ini mudah-mudahan Pak Ganjar, Pak Mahfud bisa menang 1 putaran asal tidak dicurangi. Kan udah kelihatan dengan ditiadakan debat itu kan udah mulai ini langkah-langkah nggak benar. Ada rasa ketakutan maksudnya. Betul, itu Anda tahu jawabannya. Tapi boleh saya lebih Debat khusus cawapres iya. yang dirangkum. Jadi kecurangan ini bukannya nggak mungkin. Yang di luar negeri, di Hong Kong, para pekerja migran udah diancam. Nah, dan kita tahu kan karakternya Prabowo gimana. Yang saya herankan jenderal-jenderal yang dulu menjelekkan Prabowo, sekarang kok di kubu Prabowo, ini yang saya heran. Makanya tadi saya waktu memberi pengarahan, jenderal itu banyak, tapi kualitasnya apa? Apalagi jenderal polisi, udah jelas, Sambo. Kalau Pak Kapolri itu jujur, aku mundur ya, aku udah dipermalukan oleh bintang 2. Yang dulu jadi Panglima, Pak Gatot, kemana katanya? Panglima Indonesia loh. Tapi kok ke kubu yang bukan ingin memajukan Indonesia, tapi sifat oportunisnya itu lebih menonjol. Keuntungan buat diri sendiri, kekayaan buat diri sendiri.
Nah orang yang kayak begitu jelas jiwa nasionalismenya nggak ada dalam hati nuraninya, nggak ada. Jadi harus, saya yakin kalau nggak dicurangin, baik itu waktu kampanye atau di tempat pemilihan, ini udah harus hitung di tempat aja deh. Jangan sampai setelah pemilihan barang itu dibawa kemana, jangan. Bahaya, karena ini buaya-buaya semuanya. Yang kedua itu Berarti harus diperketat lebih, diperketat lagi. kan ada KPU udah, ya. Terus lagi Bawaslu itu harus bekerja maksimal, harus punya jiwa nasionalisme yang kuat. Kalau enggak, ya, jangankan cuma Bawaslu sama KPU, yang punya bintang aja meletup kok. Kalau udah kena amplop, Iya, meletup. pengaruh logistik dan amunisi kan sangat kuat juga ya untuk perjalanan hajat. Justru mereka itu punya cadangan logistik kuat, tapi belum tentu logistik halal. Pak, kalau untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan, apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap indikasi itu? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Oke. Waktu agresi Belanda aja, atau zaman revolusi, agresi pertama kedua, TNI sama TP-TP itu tentara pelajar, sembunyinya kemana sih? Desa-desa kan. Desa isinya siapa sih? Rakyat kan. Kan yang menyelamatkan TNI sama polisi waktu gerilya siapa sih? Emang dia dari kota. Ayah saya aja ikut gerilya. Saya umur 7 tahun ngalami itu agresi pertama. Jadi jangan sepelekan rakyat. Kalau nanti kelewatan kejadian nanti kayak di Senen tahun berapa tahun yang lalu, polisi ditabokin sama, masih bisa inget nggak? Iya. Sama masyarakat. Jangan terus jangan ngandalkan preman deh. Kan ada yang ikut Prabowo preman. Hercules nggak ikut dia karena duitnya aja. Preman-preman itu kan karena duitnya aja. Tapi yuk kita jadi bangsa yang benar deh. Kita lahir di bumi Indonesia, bumi pertiwi. Itu takdir dari Tuhan. Pertahankan tanah airmu. Lestarikan tanah airmu. Ya. Ya, siap. Masih. Masih, Om. Nih, Sun.